Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ali Mukhtar dengan NIM 12270700028. Baik, kembali bertemu dengan saya. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk Matematika Teknik 2, yaitu untuk menjelaskan terkait sedikitnya konsep dasar dan juga untuk penyelesaian salah satu soal. Bagaimana cara menyelesaikan soal dalam transformasi Fourier, seperti itu. Baik, akan saya mulai ya. Dalam video kali ini kita akan membahas terkait fungsi terhadap waktu terlebih dahulu ya. Bahwa seperti yang kita tahu bahwasanya Ft merupakan fungsi terhadap waktu. Tapi karena di sini kita akan membahas topik transformasi, artinya kita akan mengubah bentuk Ft ini menjadi pada bentuk frekuensi, maka yang perlu kita lakukan adalah transformasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa transformasi itu terhadap fungsi ini ada 3. Yang pertama adalah transformasi Laplace, yang kedua transformasi Fourier, dan yang ketiga adalah transformasi Z. Nah, karena di sini kita akan memfokuskan pada salah satu cara saja, saya akan mengambil cara transformasi Fourier. Nah, lantas bagaimana? Kita cek. Oke. Sini kita ada transformasi Fourier. Pada transformasi Fourier, kita akan mengubah bentuk Ft menjadi bentuk lambangnya seperti ini, F omega, dimana omega ini adalah bentuk dari frekuensi yang kita maksud tadi ya. Bagaimana cara merubahnya? Untuk merubahnya itu adalah dengan merubah menjadi 1/2pi dikali integral tak hingga dari Ft dikali E, ini bilangan Euler, min Jwt, dimana J ini merupakan bilangan imajiner. Imajiner artinya berapa? J itu adalah akar min 1. Seperti itu. Di sini ada dt. Jadi kita mengintegralkan ini terhadap fungsi waktu. Nah, dalam mentransformasikan artinya nanti bentuk fungsi yang ada akan kita ubah menjadi bentuk yang berbeda, seperti itu. Tentunya kalau misalkan kita mengubah sesuatu terhadap sesuatu, itu harus dapat kita kembalikan ke bentuk awal. Maka dari itu dalam transformasi Fourier ini ada yang namanya inverse dari transformasi Fourier. Artinya setelah kita mengubah dari Ft menjadi Fourier, itu kita mengubah lagi dari Fourier ke Ft. Istilahnya membalikan dengan cara inverse. Nah, inverse itu seperti apa rumusnya? Kalau inverse itu artinya kita baik, supaya kita lebih paham dan lebih gampang dalam memahaminya, maka kita perlu melakukan latihan soal. Di sini saya memiliki satu soal, yaitu mengubah bentuk persamaan ini E pangkat min 3T dengan syarat
T-nya lebih besar sama dengan 0 dan T pangkat min 3T pangkat 3T maksudnya pangkat 3T di mana T kurang dari 0 seperti itu. Check this out. Nah, baik, langsung kita mulai saja ke pembahasannya ya. Bahwasanya kita kan mengetahui di sini ada soalnya pangkat min 3T dengan syarat T lebih besar sama dengan 0 dan pangkat 3T dengan syarat T kurang dari sama dengan 0. Artinya untuk merubahnya menjadi Fourier dari omega ini kita perlu membagi dua kesamaan ini. Kita telah tahu dah di awal bahwasanya dalam merubah itu kita ada integral dengan batasan dari min tak hingga menuju tak hingga. Nah, sedangkan pada soal kita memiliki batasan yang pertama ini T menuju T lebih besar sama dengan 0. Itu artinya apa? Itu artinya dari 0 menuju tak hingga, seperti itu konsepnya. Dan yang ini, yang keduanya, itu artinya adalah dari min tak hingga menuju 0. Itu merupakan batasannya ya, batasan dari yang pertama yang atas dan juga yang bawah, seperti itu. Sehingga nanti ketika kita akan mentransformasikannya dengan cara Fourier ini, untuk yang ini, yang pangkat min 3T, batas atas dan batas bawahnya adalah seperti ini. Kalau yang ini itu di sininya adalah 0 dan di sininya adalah tak hingga. Itu untuk yang ini, yang atas ya, yang pangkat min 3T. Sedangkan untuk yang ini adalah batasannya nanti dari min tak hingga menuju 0. Seperti itu. Oke, langsung saja kita eksekusi ke penyelesaian soalnya. Oke. Dengan ingat 1 per akar 2pi. 1 per akar 2pi ya, dikali integral dari ininya min tak hingga dikali tak hingga dikali ft nya yang ini ya, ft nya yang ini dikali dengan pangkat min jwt j omega t di sininya dt, seperti itu. Nah, langsung saja kita masukkan di sini ya. Sini langsung saya masukkan. Yang pertama itu 1 per akar 2pi. Nah, kita ambil dulu nih yang ini, karena batasannya dari min ini, dari min tak hingga dulu. Berarti min tak hingga di sininya atasnya apa? Atasnya itu 0. ft-nya berapa? ft-nya kita ambil yang ini, karena batasannya dari min tak hingga menuju 0, maka kita pakai yang ini dulu. Pangkat 3T dikali, di sini ada pangkat min j omega t. Pangkat min j omega t dt, seperti itu. Ini bisa kita kurungi saja sebenarnya, seperti itu. Nah, setelah itu kita apa? Kita tambahkan dengan sambungannya, yaitu yang ini, yang atas. Karena yang atas itu menyambungkan dari 0 menuju tak hingga. Sini ada, sini 0 menuju tak hingga. ft-nya apa? ft-nya pangkat min 3T.
E pangkat min 3T dikali apa? Dikali sesuai rumus E pangkat min J omega T dt. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mengurusi pangkat-pangkat atau eksponennya. Seperti yang kita tahu bahwasanya jika A ditambah A pangkat 5 B ditambah A pangkat 5B T misalkan ya, tambah A pangkat 7A T, itu artinya pangkatnya akan kita satukan ya menjadi A pangkat T dikali 5B ditambah 7A. Itu contohnya ya, analogiannya. Kita akan terapkan pada bilangan Euler ini. Nah, kita akan terapkan sekarang. Dimana 1 per, kita harus terus ulang, 1/2 pi. Nah, dikali integral 0 min omega. Di sini E-nya itu seperti apa? Karena di sini kita memiliki variabel yang sama, yaitu variabel T ya, variabel T. Maka 3 min J omega dikali T. Ini sudah mencakup keduanya. Di sini langsung kita dt ditambah apa? Ditambah yang barusan yang ini sambungannya omega E pangkat yang atasnya disatuin. Jadi min 3 plus J omega T dt. Nah, seperti itu. Itu baru sampai ke tahap menyatukan eksponen-eksponennya, pangkat-pangkatnya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah kita mengintegralkan nilai Euler ini sesuai persamaan. Baik, langsung saja kita turunkan. Nah, sebelum kita integralkan. Sebelum kita mengintegralkan, perlu diketahui bahwasanya ketika mengintegralkan nilai dari Euler, misalkan ini di sini ada J omega T, maka untuk diintegralkannya adalah seperti ini. 1 per si min J omega nya itu turun ke sini, min J omega. Kita tulis ulang lagi ini, di sini tulis ulang E pangkat min J omega T. Maka ini adalah bentuk integral dari bilangan Euler itu sendiri ya. Nah, maka setelah kita tahu itu, kita langsung saja terapkan pada penyelesaian soal tadi. Dimana nih di sini kita integralkan, maka si 3 min J omega nya itu menjadi seperti ini, 1 per 3 min J omega. Kita harus tulis ulang E pangkat min J omega pangkat 3 dikurangi J omega T. Nah, dt nya udah agak perlu ditulis lagi, tapi yang perlu kita tulis apa? Di sini kita kurung, dan di sini kita tulis batas atas dan batas bawahnya, di mana batas atasnya adalah 0 dan batas bawahnya adalah min tak hingga, seperti itu. Ditambah apa? Ditambah yang bagian kanan ini. Nah, di bagian kanan ini kita sama seperti yang di sana melakukan integral, itu dengan cara turunkan ininya, 1 per min 3 plus J omega dikali tulis ulang min 3 plus J omega T. Batas atas batas bawahnya jangan lupa kita tulis. Di sini ada 0 dan di sini ada tak hingga, seperti itu. Oke. Baik, setelah ini langsung saja kita lanjutkan ke step selanjutnya ya, karena akan saya hapus terlebih dahulu bagian yang atasnya supaya muat.
saja kita lanjutkan dari sini. Nah, dari sini yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah bahwasanya ketika kita setelah mengintegralkan dan di sini ada batas atas dan batas bawah, itu adalah melakukan substitusi. Apa yang dilakukan adalah batas atas dikurangi batas bawah. Coba kita substitusikan sekarang. Mari kita substitusikan. Sini 1 per akar 2pi kali yang ini dulu. Kita bagian yang ini dulu. Coba batas atasnya ini masukkan 1 per 3 min J omega kali E pangkat 3 min J omega. T-nya masukkan 0 di sini kali 0. Oke. Dikurangi dengan 1 per T min J omega E pangkat 3 min J omega. Di sini masukkan min tak hingganya, masukkan ke sini min tak hingga seperti itu. Ditambah, nah kan kita cukup, langsung lanjut saya di sini ya. Lanjut di baris kedua di sini. Sama yang ini kita substitusikan juga. Yang ini adalah 1 per adalah 1 per min 3 plus J omega, gitu ya. Ingat di sini ada kurungnya. Coba tadi. Nah, di omega di sini E pangkat min 3 plus J omega. T-nya masukkan. T yang atas apa? T-nya itu tak hingga. Di sini tak hingga. Dan di sini dikurangi dengan 1 per 3 plus J omega. E-nya ini kita masukkan yang 0 ini. Nah, masukkan 0. Nah, seperti itu. Kita bisa kita hapus ya sekarang. Sekarang ini bisa kita hapus. Kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, ingat bahwasanya ketika suatu bilangan itu pangkatnya 0, itu artinya berapa? 1, berarti ya. Ini adalah 1 dikali 1 per 3 min J omega, artinya 1 per 3 min J omega. Dikurangi berapa? Ketika suatu bilangan itu memiliki pangkat tak hingga atau min tak hingga, itu artinya bilangan ini akan menjadi 0. Maka 1 per 3 min J omega dikali 0 adalah 0. Nah, cakep. Ditambah yang ini, yang bagian bawah nih. Yang bagian bawah ini kita tulis. Ketika pangkatnya, ingat ketika pangkatnya tak hingga itu berapa? 0. Berarti 0 dikurangi yang ini karena pangkatnya 0, maka ini akan menjadi 1 dan ini menjadi 1 dikurangi 1 min 3 plus J omega dikali 1. Seperti itu. Nah, di sini ada yang di sini perlu kita sederhanakan lagi menjadi 1 per akar 2pi dikali 1 per 3 min J omega. Nah, ingat, ini ada min dan min, ini segini min, ini min, maka ini akan menjadi plus. Maka ditambah 1 per 3 plus J omega. Nah, seperti ini. Ini kita sudah bentuknya sudah mulai kebayang karena di sini kita udah punya omeganya, udah mulai berubah. Sekarang kita lanjutkan karena di sini ada pecahan ditambah pecahan. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Dan penyebutnya itu berbeda, maka kita akan menyamakan terlebih dahulu di bagian bawah ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah mencari yang bisa membagi keduanya, seperti itu. Berarti berapa? Ya kalau seperti itu kita kalikan saja ini. Kita kalikan
bisa jadi pemfaktorannya adalah saya mengambilnya yaitu 9 ditambah W omega. Kenapa 9 ditambah W omega? Karena misalkan 3 kali 3 itu 9 ya. Kemudian J dan J nya itu ketika akar min 1 dikali akar min 1 itu berapa? Min 1 kan? Min 1 tambah ini jadi plus, berarti plus 1 itu jadi plus. Itu merubah kita namanya seperti itu. Dan omega kali omega kali omega itu adalah omega kuadrat, sehingga terbentuklah 19 omega kuadrat. Seperti itu ya sederhananya. Nah, sekarang 9 plus omega kuadrat dibagi 3 min J omega, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 min J omega ya. J omega ditambah 9 ditambah omega kuadrat 9 tambah omega kuadrat dibagi 3 plus J omega, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 plus J omega. Nah, di sini udah ada yang mirip-mirip nih. Ketika min J omega ditambah J omega itu artinya apa? Itu artinya 0 kan? Kita bisa coret dan menghasilkan 1 per akar 2i dikali 3 tambah 3 6 per 9 ditambah omega kuadrat. 9 ditambah omega Nah, pada step ini kita bisa langsung lanjutkan menjadi 6 dikali akar 2pi kali 9 tambah omega. Nah, sebenarnya sampai tahap ini saja pun kita artinya telah merubah, dimana merubah dari ft menjadi Fourier, Nah, maka hasil dari soal yang tadi kita bahas adalah sama dengan ini. Jadi hasilnya adalah 6 per akar 2pi dikali 9 ditambah. Walaupun sebenarnya bentuk ini pun karena ini ada irasional, di bawahnya itu ada akar, bisa kita ubah lagi menjadi di bawahnya itu tanpa ada akar, seperti itu. Mungkin cukup sekian atas pembahasan dari soal yang saya bahas sekarang, dari transformasi Fourier, yang dimana memiliki step-step yang cukup panjang tapi cukup menarik untuk dipelajari, karena ini akan sangat berguna untuk kedepannya dalam penerapan terutama di bidang teknik elektro ini, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Dimas Ali Muhtar dengan NIM 12270700028 pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.